membahas topik yang seru dan penting bagi kita di PNS, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, kedengarannya memang berat, tapi sebenarnya ini dekat sekali dengan kehidupan kita sebagai ASN maupun masyarakat. Intinya, bagaimana sih cara kita mengelola pemerintahan supaya cerdas, transparan, dan bermanfaat untuk publik? Nah, sebelum memulai podcast kali ini, saya memperkenalkan diri. Saya Afefaria Francisca. Saya akan membawa dan membantu acara ini dalam topik yang hangat kali ini. Nah, bersama saya hari ini sudah hadir teman-teman saya sebagai narasumber yang bakalan sharing pandangan, pengalaman, dan juga contoh nyata. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan kupas dengan santai tapi serius. Nah, untuk para narasumber, silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Syahdi Atifur Rahman, jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Rahmawati. Saya adalah CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Safti Zulkamadi, CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, CPNS Analis Kekayaan Intelektual. Nah, untuk pertanyaan pembuka kita adalah, apa sih yang dimaksud dengan smart governance itu sendiri? Untuk narasumber Iksan, bisa dipersilakan. Jadi, smart governance itu teman-teman secara sederhana merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang cerdas, modern, dan berbasis teknologi untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih transparan, adaptif, cepat, dan efisien. Oke, kalau menurut saya ini sebenarnya hampir sama ya kayak Bang Lisa. Kalau smart governance itu kan gabungan antara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga inovasi. Jadi smart governance itu intinya birokrasi yang gak hanya taat aturan tapi juga cerdas memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kolaborasi dengan pihak lain supaya benar-benar manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, menurut dia sendiri, Kalau menurut saya, tujuan dari smart governance itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan publik. Yang kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga itu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif. nah itu kan ada dua sisi tadi seperti judul kita, good practice and bad practice. Nah, bad practice ini kan bikin citra ASN kita tuh kan menjadi lebih buruk. Nah, coba untuk narasumber kita Ibnu, saya pengen tahu dong, menuju smart governance ini harus dimulai dari good practice. Nah, contoh good practice-nya tuh pernah nggak sih dialami secara pribadi? Saya pernah seperti digitalisasi layanan publik. Contohnya itu seperti pendaftaran merek dagang yang melalui merek .djip dan .id. Di situ kan sistemnya secara online sehingga masyarakat itu jadi lebih mudah untuk pendaftaran merek dagang karena mereka tak perlu jauh-jauh ke kantor lagi untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Ini sesuai dengan prinsip nilai ASN, yaitu berorientasi layanan dan akuntabel. Kunci keberhasilannya itu seperti apa? Kuncinya itu ada di komitmen sama juga adaptasi teknologi, karena ASN itu kan dituntut harus selalu bisa beradaptasi sesuai perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat sistem yang menjadi lebih baik. Nah, itu pengalaman dari Ibnu sendiri. Ada nggak sih pengalaman lain secara pribadi mengenai good practice ini? Saya juga punya pengalaman pribadi. Kebetulan saya di KI, jadi di DKI itu ada program baru bernama Guru KI. Itu ada kolaborasi antara penyuluh hukum, perguruan tinggi, dan UMKM. Jadi mungkin program ini bisa dicontoh oleh divisi lain yang cara bikin forum bersama. Jadi yang seperti kita tahu, good practice ini lahir dari inovasi, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah. Oh, boleh sedikit interupsi ya. Dari tadi kan yang kita bahas nih soal tusi KI ya. Sedangkan di kantor wilayah kan kita tahu tusinya bukan cuma soal KI. Yang pernah saya lihat nih untuk analis kebijakan ya kayak Kak Tia, itu kan pernah ada FGD atau forum fokus ya, fokus group discussion. Jadi itu mereka melakukan kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari instansi atau kementerian lain
sumber dari berbagai ahli nih, jadi nggak cuma apa ya, pokoknya lebih kebijakannya itu bakal lebih bagus ya kalau misalnya kita berkolaborasi dengan instansi lain. Wah, bagus-bagus banget ya pengalaman good practice ini. Nah, kalau saya ingin tahu menurut dia nih, bagaimana sih good practice ini agar bisa ditularkan atau disalurkan ke unit kerja lainnya? Caranya itu lewat forum berbagi aktif, baik itu pelatihan di kelas divisi atau bahkan bisa jadi modul sederhana supaya bisa lebih mudah direplikasi. Menurut saya good practice itu bisa lebih hidup kalau ada monitoring berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar proyek baru sekali lalu langsung hilang, melainkan harus dijaga konsistensinya. Itu tadi dari narasumber kita pada good practice semua. Kenyataannya kan ada bad practice. Ada pengalaman pribadi nggak mengenai bad practice ini? Yang sering saya temui itu sering itu pengelolaan data yang selalu dilakukan secara manual, terus penyimpanan yang dokumen atau data-data itu masih mengandalkan data pribadi, sehingga apabila kondisi laptop itu rusak, maka data itu akan mudah hilang ataupun rusak, sehingga apalagi untuk nanti kedepannya dalam kebutuhan data nanti buat kita mengakses lagi akan susah karena apabila tidak di backup. Keamanannya pun dan berlangsung informasi ini sama sekali sangat tidak bagus untuk kedepannya bagaimana pengelolaannya. Ini merupakan contoh yang bad practice menurut saya dalam manajemen data. Penyebabnya itu seperti apa sih? Yang pertama itu mindset yang tradisional, pegawai yang biasanya juga pegawai yang hanya terbiasa dengan menyimpan data di data pribadi, nggak ada data tanpa dilindungi. Sehingga yang kedua itu ada juga pemahaman keamanan data. Itu kan data itu harus disimpan lebih baik di melalui server atau cloud yang bisa membackup data kita itu. Jadi setiap kita kerja nanti kita bisa buka, sehingga keamanan kita jamin. Kedua yang ketiga itu juga ada tidak adanya SOP, sehingga standar itu buat penyimpanan buat informasi buat pegawai itu jadi tidak ada, dan pengurusan data pun akan menjadi lebih akan ada pengurusan data karena kan tidak disimpan secara Itu cara pencegahannya itu seperti apa untuk menghindari hal-hal buruk tersebut? Pencegahannya itu pertama lewat pelatihan mungkin ya, pelatihan kesadaran pegawai itu bagaimana cara menjaga keamanan data dan manajemen informasi itu menjadi lebih baik. Kemudian penerapan SOP juga, itu SOP-nya bagaimana agar prosedur backup itu menjadi lebih tertata sehingga data yang kita akses menjadi lebih baik. Nah, cukup menarik ya Bapak Ibu dari pengalaman itu sendiri. Nah, saya ingin tahu pengalaman dari Iksan dan Febri sendiri seperti apa? Nah, saya punya pengalaman nih, pengalaman ini. Jadi, saya yang mana seorang masyarakat sipil biasa, bukan intelijen, bukan pegawai pemerintahan, tapi bisa mendapatkan dokumen rahasia negara seperti soal ujian, KK, surat tanah, dan sebagainya melalui bungkus gorengan, yang mana itu seharusnya menjadi rahasia negara, tapi berkas-berkas tersebut tersebar di berbagai tempat gorengan itu misalnya. Jadi menurut saya terjadi bad practice governance di mana dalam pengelolaan arsip dan informasi. Menurut saya penyebabnya ini adalah kurangnya kesadaran keamanan data, yang mana pegawai tidak teredukasi tentang risiko kebocoran data pribadi. Selanjutnya, tidak adanya SOP tentang regulasi pemusnahan dokumen rahasia negara, yang mana selama ini kita dapati bahwa kertas-kertas yang tidak dipakai itu ternyata dikiloin misalnya. Jadi itu pentingnya edukasi terhadap pegawai yang mengelola berkas-berkas tidak terpakai ini agar keamanannya itu terjaga. Begitu sekian. Pengalamannya cukup pengalaman sekali sepertinya ya. Terima kasih atas pengalaman pribadinya. Untuk menurut Febri sendiri seperti apa pengalamannya ini? Kalau saya sih karena saya analis KI ya, kalau analis KI ini kan kita sebenarnya sudah banyak berkolaborasi
dengan instansi terkait ya Forkopimda kalau di Bangka Belitung ini. Kemarin itu kita ada pendampingan pendaftaran merek untuk UMKM binaan di Dinas Pariwisata sama ada Dinas UMKM juga. Nah cuma masalahnya ini masih sering kita temui ego sektoral dan gengsi antar instansi. Jadi bukannya kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, tapi pas suatu ada masalah tuh kayak gontok-gontokan gitu loh. Misalnya, oh ini kan bukan bagian saya, ini harusnya bagian kamu. Jadinya tuh nggak ada SOP jelas nih kalau misalnya ada masalah ini tuh harusnya siapa yang mengatasi. Kayak misalnya kemarin itu ada database untuk merek. Persyaratannya ada yang kurang lengkap nih dari dinas tuh bilangnya ini kan harusnya dari kami yang melengkapi, padahal harusnya yang melengkapi itu kan dari mereka. Kita kan hanya sebagai fasilitator. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya bisa diatasi ya kalau kita tuh punya MOU atau perjanjian kerjasama yang jelas gitu loh. Jadi nanti kita bisa ada pasal-pasalnya kan, nanti ada bisa kita tahu nih, oh kalau masalahnya ini tuh yang menyelesaikan tuh harusnya dari misalnya dari dinas atau dari kita. Jadi kita punya peran yang peran yang misalnya jelas gitu loh. Jadi kita nggak ada gontok-gontokan lagi. Jadi kolaborasinya tuh bakal lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat gitu. Bagus banget pembicaraan kita hari ini mengenai good practice dan bad practice. Nah dari pembicaraan ini kita tahu good practice itu bisa disimpulkan muncul ketika ASN itu mampu berinovasi, berkolaborasi, dan konsisten memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah contohnya digitalisasi layanan publik, edukasi masyarakat, hingga kolaborasi lintas sektor. Intinya good practice ini adalah praktek yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sedangkan bad practice ini terjadi ketika mindset ASN itu sendiri masih terjebak dalam cara lama seperti koordinasi yang lemah, tata kelola tidak mengikuti perkembangan zaman, yang dampaknya layanan publik jadi lambat, tidak aman, bahkan bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Contohnya data pribadi yang bocor, seperti tadi itu yang bungkus gorengan yang dikiloin, itu kan contoh-contoh dari bad practice itu sendiri. Nah demikianlah pembicaraan kami kelompok 4 sub A, sampai jumpa.